Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini, tanggal 7 September, judul renungan kita, Alasan-alasan untuk menolak undangan. Ayat hafalan, Lukas pasal 14 ayat 18. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, "Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan." Perumpamaan perjamuan besar yang menggambarkan penolakan bangsa Israel dan orang-orang Yahudi atas undangan kasih Tuhan kepada mereka sebagai umat yang istimewa. Itu disampaikan ketika Yesus masih di rumah seorang pemimpin Farisi dalam jamuan makan. Ada perumpamaan yang hampir sama yang disampaikan Yesus yang disebut pesta pernikahan, tetapi disampaikan di waktu yang berbeda dan juga ada kisah yang berbeda. Sebagaimana yang terdapat di dalam Matius pasal 22 ayat 1-14 dan di dalam SDA Bible Commentary halaman 808. Dalam perumpamaan yang disampaikan di rumah pemimpin Farisi ini, Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dari antara orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Sebagaimana yang terdapat di dalam Lukas pasal 14 ayat 24. Itu berarti bahwa Yesuslah yang dimaksud yang membuat perjamuan besar itu. Undangan itu adalah undangan pesta Injil. Yang diundang itu adalah orang-orang Yahudi yang hidup selama masa perjanjian lama. Itu menunjuk secara khusus kepada panggilan Allah yang berulang-ulang kepada bangsa Israel melalui nabi-nabi dulu. Sebagaimana yang terdapat di dalam SDA Bible Commentary halaman 808. Sebenarnya, orang Farisi adalah salah satu yang pada ketika itu yang dimaksud menolak undangan Injil itu. Itu berarti perumpamaan itu disampaikan Yesus bertujuan kepada orang-orang Farisi, termasuk yang sedang mengadakan jamuan makan. Tetapi mereka tidak akan turut menikmati perjamuan Tuhan. Alasan-alasan yang dibuat oleh semua yang diundang untuk meminta maaf adalah menggambarkan sifat bangsa Israel, teristimewa orang-orang Farisi. Masing-masing calon tamu membuat alasan yang mengada-ngada. Tamu yang diundang ternyata baginya lebih tertarik kepada yang lainnya. Alasan-alasan itu juga menyatakan bahwa mereka kurang menghargai akan keramasamahan dan persahabatan dari orang yang membuat pesta. Itulah keadaan yang sedang terjadi dalam maksud perumpamaan itu. Itu juga menjadi teguran dan pelajaran bagi kita. Mungkinkah kita juga seperti orang Farisi yang diruraikan dalam perumpamaan itu? Sering membuat alasan yang mengada-ngada atas panggilan Tuhan. Atau mungkin kita sering tidak menghargai kebaikan Tuhan, padahal Dia mau menjadikan kita sebagai sahabatnya. Yesus berkata, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes pasal 15 ayat 14. Kita harus menghargai Tuhan dan semua kebaikannya, juga undangan Injilnya. Mari kita akhiri dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami telah dipanggil untuk menjadi sahabat-sahabat-Mu. Dan tolonglah kami, supaya kami tidak membuat alasan yang mengada-ada atas panggilan yang Engkau berikan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.